Posisinya niat berbarengan ketika membasuh wajah. Wajah batasannya tempat tumbuhnya rambut di atas sampai dagu ke bawah, telinga kanan sampai telinga kiri, itu namanya wajah. Di tengah-tengah itu ketika basuh wajah, disitulah kita niat untuk berwudu. Niat wajibnya di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya sholat berwudu, karena kalau nggak wudu sholat tidak sah. Sekarang masalah wudu, di antara syaratnya sholat adalah wudu. Sholat di sini perlu kita tahu semua jenis sholat dan amal yang mirip sholat, walaupun dia mungkin bukan sholat secara lengkap. Contoh sholat jenazah, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Walaupun sholatnya jenazah, tetap wajib wudu. Itu jadi syarat. Wudu itu jadi syarat. Ataupun amal yang mirip sholat tapi dia nggak sholat. Contohnya sujud tilawah, sujud syukur. Ini semua juga wajib wudu. Nggak boleh orang sujud syukur kalau tak ada wudu. Nah zaman sekarang ini kan karena minimnya agama, tahu-tahu sujud syukur, kadang tak ada wudu tuh orang. Khilafiyah mazhab memang ada. Sebahagian di antara 4 mazhab ada yang tidak mewajibkan wudu untuk sujud syukur. Tapi dia ini kan juga nggak tahu mazhab, entah mana yang dia ikuti. Ya maksudnya juga umumnya umat Islam tadi yang sujud-sujud syukur tanpa wudu itu bukan pula ngikuti mazhab yang mengatakan tak wajib wudu. Dia pun nggak tahu. Nah padahal sebenarnya terutama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sholat dan amal-amal yang mirip-mirip sholat tadi itu semua diwajibkan wudu. Jadi wudu menjadi syarat. Sholat jenazah, sujud syukur, sujud tilawah, sajadah. Setelah kita baca Quran melewati ayat sajadah, mau sujud harus ada wudu. Sujud syukur karena terjadi hal-hal anugerah yang Allah berikan pada kita, mau sujud syukur pastikan dulu harus ada wudu. Baru kemudian boleh mengerjakan sujud syukur. Wudu ada 6 fardunya. Ini sering kita dengar tapi diulang kembali. Al-awwal niyatut thaharah lis-sholati bil qalbi. Niat untuk bersuci di dalam hati. Niat dalam hati. Aw ghairiha minan niyatil mujzi'ah, ataupun niat-niat lainnya yang mencukupi dan wajib niatnya itu di dalam hati. Ingda ghuslil wajhi, posisinya niat adalah di tengah-tengah ketika membasuh wajah. Ini fardu wudu yang pertama. Jadi kalau sudah ada orang wudu tak niat, wudunya tak sah. Posisinya niat berbarengan ketika membasuh wajah. Wajah batasannya tempat tumbuhnya rambut di atas sampai dagu ke bawah, telinga kanan sampai telinga kiri, itu namanya wajah. Di tengah-tengah itu ketika membasuh wajah, disitulah kita niat untuk berwudu. Niat wajibnya di dalam hati. Melafadzkan niat dianjurkan. Yang kedua fardunya wudu ghuslul wajhi jami'ihi min manabiti sya'ri ra'si ila dzaqan, membasuh wajah keseluruhan dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, wa minal udhun ilal udhun, dari telinga kanan sampai telinga kiri, sya'ron wa basyaron, rambut-rambut bulu-bulu yang ada di wajah, begitu juga seluruh kulit, semua wajib untuk dibasuh. La batinu lihyatir rajul wa aridai idza kathufat, tapi kalau jenggot untuk laki-laki khususnya kalau lebat, yang wajib hanya bahagian luar, bahagian dalam yang batinnya tidak wajib kalau jenggotnya itu tebal. Tapi kalau tipis wajib untuk dibasuh keseluruhan. Tebal tipis itu batasannya kalau kita sedang duduk dengan orang yang jaraknya 1 meter 2 meter, jarak ngobrol ke orang yang punya jenggot itu tempat tumbuh jenggotnya nampak, nah berarti itu jenggotnya tipis. Tapi dalam jarak mukhatabah, jarak ngobrol semeter tadi nggak nampak tempat tumbuhnya jenggot, berarti dihitung jenggotnya tebal. Nah kalau tebal yang wajib basuh bahagian luar, bahagian dalam tidak. Tapi kalau tipis wajib dibasuh seluruhnya. Umumnya kita orang Indonesia ini jenggotnya tipis karena tempat tumbuh jenggot itu nampak. Kalau sedang ngobrol jarak semeter itu nampak. Nah itu wajib disela-selai harus supaya air sampai ke sana. Semua rambut-rambut, bulu-bulu yang ada di wajah wajib dibasuh. Sebenarnya kalau dihitung bulu-bulu di wajah nih
sab'ata asyar, ada 17 macam itu, banyak. Jadi ada orang yang punya bulu di kening, wajib dibasuh. Ada bulu di pipi, wajib dibasuh. Ada kumis, wajib dibasuh. Ada bulu di bawah bibir. Nah, di bawah bibir ini ada 3 ini. Di tengahnya ada, di bagian pinggir ada. Kemudian kumis bahasa Arab itu cuma bagian yang di atas bibir. Di ujung bibir sebelah kanan, di ujung bibir sebelah kiri namanya subala. Kalau di film-film tuh dulu yang suka dipelintir subala itu bukan kumis, itu bahasa lainnya selain kumis itu. Jadi total ada 17 bulu. Semua wajib untuk dibasuh, termasuk bulu mata. Bulu mata ini ada 4. Atas bawah 2 berarti kan, kanan kiri jadi 4. Jadi total nanti bulu-bulu rambut yang ada di badan, di wajah itu ada 17, semuanya wajib untuk dibasuh. Kecualinya tadi untuk laki-laki bahagian jenggot dan jambangnya. Kalau tebal atau tipis. Nah, tebal tadi yang wajib bahagian zahir luarnya, sedangkan kalau tipis luar dalam semua harus diperhatikan. Satu saja tak terkena bahagian air yang dibasuh, maka wudunya tidak sah. Yang ketiga fardunya wudu, membasuh kedua tangan sampai siku. Ini juga wajib. Tangan sampai siku. Wajib hanya 1 kali. 2 dan 3 hukumnya sunnah. Rabi' yang keempat, mashur ra'si aw ba'dihi, membasuh sebahagian kepala walau sya'ratan, walaupun hanya 1 helai. 1 helai itu walaupun dibahasakan jangan pula cuma dibuat 1 helai. Tapi secara hukum seumpama 1 helai rambut tadi sudah dibasuh fi hadihi, yang memang rambut itu ada di kepala. Oh, ada rambut gak di kepala? Ada. Kalau rambutnya panjang di pinggang rambutnya. Nah, kalau rambutnya bukan di bahagian kepala nggak sah. Karena bahasa Quran wamsahu biruusikum, usap kepala kalian. Bahasa Quran tuh kepala, kok nggak pakai bahasa rambut? Karena semua orang punya kepala, dan semua orang punya rambut. Jadi rambut yang ada di bahagian kepala. Hanya saja sunnahnya, ini nanti bab sunnah ke depan memang mengusap seluruh rambut. Tapi kalau masalah wajibnya, selagi sebahagian sudah diusap, kepala ataupun rambut, kalau rambut memang di bahagian yang letak posisinya di kepala, itu sudah mencukupi. Yang kelima, ghuslur rijlain, membasuh kedua kaki. Mazhab Imam Ahmad untuk rambut memang wajib seluruh rambut. Imam Ahmad, termasuk Imam Malik juga begitu mazhabnya. Imam Abu Hanifah mewajibkan nasiyah, ubun-ubun, atau bahasa lainnya 1/4 rambut, karena ubun-ubun itu bahagian rambut depan, 1/4 bahagian. Nah, Imam Abu Hanifah mewajibkan nasiyah. Al-khamis, fardu wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini wajib kecuali orang tadi menggunakan khuf. Nah, khuf itu nanti punya pembahasan tersendiri. Khuf itu muzah. Ya, muzah itu apa? Ya, khuf. Khuf itu yang terbuat dari kulit dengan beberapa syarat terperinci. Nanti dia mesti menutupi mata kaki. Khuf itu mesti tahan air. Khuf itu nanti bolehnya bagi musafir bisa sampai 3 hari 3 malam nggak dicopot. Tapi kalau bagi orang yang mukim hanya boleh 24 jam. Nah, syarat-syaratnya kalau terpenuhi, orang yang menggunakan khuf tidak mesti dilepas, maka kakinya nggak perlu dibasuh, cukup khufnya saja yang diusap. Tapi kalau nggak pakai khuf, wajib hukumnya membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, khuf itu ada pembahasan tersendiri. Kemudian yang terakhir, berwudu wajib dengan tertib. Ini fardu yang keenam. Tertib berurutan. Harus wajah dulu, baru tangan, kepala, baru kaki. Paling tidak yang fardu ini nggak boleh dibolak-balik. Kalau yang sunnah dibolak-balik, pahala sunnahnya hilang, tapi wudunya tetap sah. Nabi mengatakan, ibda'u bima bada Allah, mulailah dari mana Allah memulai. Jadi ada orang sahabat nanya, ya Rasulullah, itu tawaf itu mulainya dari Safa atau dari Marwah? Hitungannya dari mana? Maka kata Nabi, mulailah dari mana Allah memulai. Maksudnya dalam Quran kan Allah mengatakan, inna Safa
wal marwata min sya'airillah. Mana bahasa yang pertama? Sofa dulu baru marwah. Berarti mulainya dari sofa, dari marwah. Maka dari ayat ini, dari hadis ibda bima bada Allah, mulailah dari mana Allah memulai, menunjukkan wajibnya urutan. Nggak boleh suka-suka kita. Wudu ada urutannya. Dalam wudu secara terperinci ada memang orang yang berwudunya tidak berurutan tapi wudunya sah. Yang pertama, wudu orang yang tidak berurutan tapi sah, orang wudu sambil menyelam. Menyelam itu seluruh badan berada di bawah air itu nyelam. Menyelam selagi dia berada di dalam air 1 detik sekalipun, maka kalau sudah niat wudu, wudunya sah. Menyelam, plong, niat wudu dalam hati, sah. Itu dari mana mulainya tadi itu? Ya udah, nggak ada pakai tertib lagi, nggak ada urutan. Yang penting menyelam, bukan berendam. Berendam ada sebahagian badan di atas air. Yang kedua, pengecualian tidak wajib tertib. Orang itu nggak urutan, tapi wudunya sah. Orang yang habis mengerjakan mandi wajib. Dalam kaidah usul fikih, kalau seseorang diwajibkan 2 perkara, yang satu kewajiban besar, yang satu kewajiban kecil. Kalau kewajiban besar dia kerjakan, kewajiban yang kecil jadi gugur. Dia wajib mengerjakan perkara menghilangkan hadas besar. Juga ada kewajiban menghilangkan hadas kecil. Tahu-tahu dia kerjakan perkara yang menghilangkan hadas besar, mandi, maka yang menghilangkan hadas kecil wudu jadi ikut hilang. Jadi orang yang mengerjakan mandi besar, mandi wajib, otomatis ada wudunya. Nah itu kan kalau mandi kan gak pakai urutan kayak wudu. Sebenarnya bukan urutan yang dibahas. Kaidahnya tadi, karena dia menghilangkan hadas besar, hadas kecil ikut hilang. Syaratnya tentu ketika dia mandi tidak terjadi hal yang membatalkan wudu. Nah ini mungkin yang kita banyak tak tahu dan kurang diperhatikan. Nah jadi 6 perkara ini fardu-fardunya wudu, minimal wudu seseorang dianggap sah. Nah, ini pembahasan yang bisa kita bahas di pagi hari ini, lanjutan dari Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Semoga dari pembahasan-pembahasan tadi bisa kita ambil faedah dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ditutup, ada pertanyaan mungkin? Kalau ada yang mau bertanya, diskusi tanya jawab dipersilahkan. Ada pertanyaan? Saya kira ya, silakan. Sama mengingkari. Ya dengan definisinya, namanya malas dengan ingkar kan beda jauh. Malas itu malas berarti dia masih meyakini sholat wajib. Ingkar berarti dia tidak meyakini sholat itu wajib, namanya ingkar. Jadi perbedaan malas dengan ingkar memang berefek dia masih dihitung Islam atau tidak. Jadi ada orang meninggalkan kewajiban-kewajiban, sholat, puasa, zakat, haji, ini kan wajib. Nah sekarang perkara-perkara wajib yang sudah wajib mujma' alaih, wajibnya itu sudah disepakati, kok diingkari, itu kafir. Walaupun dia mengerjakannya. Ada orang sholat nggak pernah tinggal, 5 waktu dia buat, tapi dia katakan sholat 5 waktu itu nggak wajib. Walaupun dia sholat dia kafir. Makanya jangan heran, ada kan kadang orang yang tidak Islam tapi sholat 5 waktu. Ada orang tuh ketika dia sudah mu'alaf dia cerita, sebenarnya saya udah sholat dulu sebelum masuk Islam nih. Kenapa? Ya mau belajar aja. Coba pertanyaannya, kenapa dia sholat? Padahal menurut dia sholat itu gak wajib, tapi dia sholat. Apakah dengan sholatnya itu memasukkan dia ke dalam Islam? Enggak. Jadi tadi Islam gak Islam itu yakin. Jadi kalaupun dia sholat tapi dia mengingkari kewajiban sholat, dia kafir. Nah dibalik, dia gak sholat, dia Islam aslinya tapi gak sholat. Selagi dia meninggalkan sholat itu bukan karena ingkar, tapi karena malas, lemah iman, maka dihitung Islam tapi fasik. Islam ya kena hukuman mati kalau dengan syarat-syarat seperti tadi. Tapi kalaupun mati dikuburkan di kuburan orang Islam, dikafani, dimandikan, dikuburkan, disolatkan seperti umat Islam lainnya. Jadi bedanya itu dalam yakinnya dia.
Jadi yakinnya itu wajib atau tidak. Sedangkan orang yang malas tadi, malas selagi masih meyakini sholat wajib masih dihitung sebagai orang Islam. Itu perbedaannya. Ada pertanyaan lain? Saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.